Selamat datang di podcast ini, dan di episode yang baru akan diperkenalkan. Kita mau bicara banyak tentang Preakness Stakes dan analisis tentang turnamen yang akan dilaksanakan di tahun ini dengan Medina Spirit sebagai winner di Kentucky Derby. Apakah mampu memberikan pengaruh besar di Preakness Stakes tahun ini? Mengingat apabila sudah mendapatkan Preakness Stakes, ini ada modal besar untuk memenangkan Belmont Stakes. Oke? Nah, Preakness Stakes adalah pacuan kuda yang memperlombakan kuda dengan jenis ras thoroughbred. Ya, seperti Kentucky Derby lah. Dan kuda pada umumnya yang diakui secara internasional sebagai kuda pacu. Dan kompetisi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari usaha kuda meraih gelar Triple Crown. Nah, kompetisi ini adalah gelaran kedua setelah Kentucky Derby yang biasanya diselenggarakan pada hari Sabtu ketiga di bulan Mei, dan penyelenggaraannya setiap tahun, tepatnya di Pimlico Racecourse di Baltimore, negara bagian Maryland, USA. Kejuaraan ini mempertandingkan beberapa kelas, namun yang paling bergengsi justru di kelas Derby yang jarak tempuhnya itu 1900 meter di trek tanah. Setelah Preakness Stakes akan diadakan tentunya Belmont Stakes. Kompetisi ini berada di Pimlico Racecourse, Baltimore, Maryland, USA. Itulah tempat kejuaraan Preakness Stakes. Preakness Stakes kejuaraan diresmikan pada tanggal 27 Mei 1873. Ras kuda yang diperlombakan, sekali lagi saya tegaskan, yang akan dipergunakan dalam konteks dalam kompetisi ini adalah ras thoroughbred. Nah, sepanjang sejarah Preakness Stakes, kuda tercepat pada kejuaraan ini ialah kuda napas, kuda berwarna napas yang adalah kuda tercepat dunia, yaitu Secretariat pada tahun 1973. Usia kuda yang dipertandingkan di kompetisi ini ialah 3 tahun dengan bobot maksimal untuk kuda jantan ataupun gelding 126 pound dan betina 121 pound. Dijalankan pertama kali pada tahun 1873. Preakness Stakes dinamai oleh mantan gubernur Maryland setelah kuda jantan yang memenangkan pesta makan malam di Pimlico Racecourse. Kehadiran Preakness Stakes menempati urutan kedua di Amerika Utara di antara acara berkuda, namun tentu kalah populer dengan Kentucky Derby. Nah, tahun ini adalah Preakness Stakes ke-146. Apakah Medina Spirit mampu kembali meraih kemenangan? Kita tunggu saja pada 15 Mei 2021. 2 tahun sebelum Kentucky Derby dijalankan, untuk pertama kalinya Pimlico mengadakan kejuaraan yang baru untuk kuda berusia 3 tahun. Dinamakan dengan Preakness Stakes, diselenggarakan pada musim semi pertama pada tahun 1873. Kemudian, Gubernur Maryland Odin Bowie memperlombakan sejauh 2,41 km dan memberi nama kompetisi ini Preakness untuk menghormati kuda jantan bernama Preakness dari Preakness Stud Milton Holbrook Sanford di Preakness Wayne Township, New Jersey, USA, yang memenangkan taruhan pesta makan malam pada hari pembukaan di Pimlico 25 Oktober 1870. Setelah Preakness memenangkan lomba tersebut, jokinya Billy Hayward melepaskan ikatan sekantong sutra berisi koin emas yang digantung di kawat yang direntangkan di lintasan di tempat juri. Preakness Stakes pertama kali diadakan pada 27 Mei 1873, menarik 7 starter. John Chamberlain berusia 3 tahun. Survivor mengumumkan kemenangan 2018
$50 dengan margin kemenangan terbesar sampai 2004. Ketika Smarty Jones memenangkan kompetisi ini pada tahun 1800. Nah, jadi margin taruhan terbesar itu sampai pada 2004. Nanti patah setelah Smarty Jones memenangkan kompetisi ini. Nah, pada tahun 1890, Morris Park Racecourse di Bronx, New York menjadi tuan rumah Preakness Stakes. Namun perlombaan ini dilangsungkan dalam kondisi cacat karena aturan pembatasan usia dicabut, sehingga perlombaan ini dimenangkan oleh seekor kuda yang berusia 5 tahun. Nah, kompetisi ini kurang fair pada tahun itu. Yang diagendakan hanya berusia 3 tahun, tapi aturan itu dicabut, sehingga yang memenangkannya adalah kuda berusia 5 tahun bernama Montague. Setelah tahun 1890, tidak ada perlombaan selama 3 tahun. Sejak tahun 1894 hingga tahun 1908, perlombaan diadakan di Gravesend Racetrack di Coney Island, New York pada tahun 1909. Nah, pada tahun 1909 kembali ke Pimlico sampai sekarang. Walaupun dalam ketatnya kompetisi Preakness Stakes pernah terjadi dalam 7 edisi Preakness Stakes telah dijalankan dalam kondisi yang tidak fair, di mana kuda yang lebih berprestasi atau disukai ataupun kuda yang diunggulkan ditugaskan untuk membawa beban yang lebih berat. Ini pertama kali dijalankan dalam selang waktu tahun 1890 sampai 1915. Selama tahun tersebut, perlombaan ini dikenal dengan Preakness Stakes Handicap. Selanjutnya, pada Maret 2009, pemilik Pimlico Magna Entertainment Corporation mengajukan kebangkrutan pada 13 April 2009, Badan Legislatif Maryland menyetujui rencana untuk membeli Preakness Stakes dan Pimlico jika Magna Entertainment tidak menemukan pembeli. Di bulan Februari 2017, ada sebuah lembaga untuk merenovasi Pimlico Racecourse oleh otoritas Stadion Maryland dan membutuhkan dana sebesar 250 juta US dollar. Jadi otoritas stadion mengajukan untuk merenovasi. Nah, dananya itu 250 juta US dollar. Hingga Mei sekarang tidak ada yang menunjukkan minat untuk mendanai pekerjaan tersebut. Stronach Group, pemilik Pimlico Racecourse dan Laurel Park, hanya tertarik untuk memindahkan Preakness Stakes ke Laurel Park, kecuali ada orang lain yang ingin mendanai pekerjaan di Pimlico Racecourse. Tapi pada bulan Oktober 2019, The Stronach Group mencapai kesepakatan dengan pimpinan kota Baltimore dan kelompok yang mewakili joki kuda di Maryland yang akan secara permanen mempertahankan Preakness Stakes tetap di Pimlico Racecourse. Sebagai bagian perjanjiannya, tribun Pimlico akan dihancurkan dan diganti dengan struktur yang lebih kecil, dan tempat duduk sementara akan ditambahkan untuk menangani kehadiran sepanjang pekan di Preakness Stakes. Pada Preakness Stakes ke-145 diadakan pada hari Sabtu 3 Oktober 2020. Penundaan akibat wabah COVID-19 di awal tahun dan menetapkan kontes tahun ini 4 minggu setelah Kentucky Derby yang juga tertunda. Pelaksanaan tersebut digelar tanpa penonton. Itulah beberapa garis besar tentang Preakness Stakes. Seperti yang telah dijelaskan bahwa di kejuaraan ini Medina Spirit dan tim berpeluang memenangkan kompetisi ini. Mengingat kualitas lari yang dimiliki oleh kuda tersebut, Bob Baffert selaku pelatihnya menyampaikan bahwa Medina Spirit memiliki hati sebagai juara. Tapi harus diingat, Medina Spirit memiliki saingan kuda hebat lainnya. Di sisi lain saya juga yakin melihat kualitas lari dari Medina Spirit ini memimpin dan langsung shot dari depan membuat optimisme bagi saya dia mampu memenangkan. Tapi di sisi lain ini adalah ajang pembuktian bagi trainernya Bob Baffert dan joki John Velazquez.
kuda-kuda kompetitor juga telah bersiap di ajang ini. Jadi tidak sedikit persiapannya. Nah, harus diingat bahwa tidak sedikit kuda pemenang Kentucky Derby yang kalah pada Preakness Stakes. Jadi kalau sudah juara di Kentucky Derby, belum tentu akan juara di Preakness Stakes, walaupun kuda-kuda super seperti Sekretariat, American Pharoah, dan kuda-kuda legendnya mampu memenangkan kompetisi ini di Preakness Stakes setelah memenangkan Kentucky Derby. Bob Baffert dan tim tahu apa yang akan dilakukan pastinya. Saya yakin itu. Kita tunggu kejutan yang terjadi di Preakness Stakes tahun ini. Yang cukup menegangkan itu bagaimana mempersiapkan kuda ini dalam waktu yang singkat. Namun saya percaya tim dari Bob Baffert, jokinya, groomnya, keluarga besar dari Medina Spirit tetap mempersiapkan yang terbaik. Nah, kompetisi ini memancing adrenalin kita untuk menantikan siapa pemenangnya. Mari kita nantikan di tanggal yang telah ditentukan. Thank you, all your success and do the best.